kita lanjut ya, ini perbedaan DNA dan RNA serta penjelasannya. Jadi kalau kita memahami Al-Quran itu perumpamaan baik dari nyamuk sekecil, lebih kecil lagi dari nyamuk. Kemudian di hadis pun dijelaskan tentang biji jarum, tentang penciptaannya. Nah, disinilah akhirnya bertemu nih ilmu makrifat yang sekarang sering bermunculan ya. Jadi pasti akan terbentuk pemikirannya, nggak mungkin bermakrifat mengenal Allah pada diri kita. Tetapi pada dasarnya ketika penyusunan surat-surat ya, yang ada di Al-Quran dan hadis pun ada menjelaskan tentang kejadian alam semesta. Nah, cuman kan akan sulit untuk menemukan hal itu karena memang butuh pemahaman-pemahaman yang tinggi gitu. Artinya memang tidak tersusun dalam surat itu sendiri, tetapi ketika saya baca itu sama persis dengan apa yang sekarang kita pelajari di ilmu pengetahuan di sekolah gitu ya. Jadi itu ketemu sampai di hadis pun dijelaskan semuanya. Makanya inilah supaya tidak jadi keraguan bahwasanya penting kejadian alam semesta ini dijelaskan manusia berasal dari apa dan bagaimana. Nah, prosesnya itu memang tidak dijelaskan detail, tetapi kita yang menjelaskan pemahaman itu sehingga ketemulah semua baik dari hadis maupun Al-Quran. Nah, di sini terbagi ada dua, DNA, RNA ya, dari berbagai pengertian ada adenin, guanin, sitosin, urasil. Nah, asam basa inilah yang dibawa pada unsur kimia yaitu nitrogen, karbon, air, hidrogen ya. Kalau kita singkat tuh nikah lah empat ini gitu ya. Jadi adenina adalah salah satu dari dua basa nitrogen purina yang digunakan dalam membentuk nukleotida dari asam nukleat DNA dan RNA ya. Guanina merupakan satu dari dua basa nitrogen purina yang menyusun DNA dan RNA dalam DNA pilin ganda. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kemarin saya jelaskan tentang bagaimana bulan mengelilingi bumi, kemudian bumi mengelilingi matahari ya. Dari struktur DNA terkecil yang ada dalam tubuh kita itu sama dengan alam semesta, gitu ya. Makanya mudah, kenapa? Kita ini banyak kemiripan dari sekian banyak yang ada di alam semesta ini ada di dalam tubuh kita. Gitu ya. Nanti penyusunannya akan jelas nih, ya. Dari mulai atom segala macam itu ada semuanya. Nah, di sinilah akhirnya guanina berikatan dengan sitosina melalui tiga ikatan hidrogen ya. Jadi berbeda-beda. Dari warna pun akan berbeda. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru. Nah, kalau di RNA ada yang sampai keunguan ya, berarti basa gitu ya. Terus ada yang sampai kuning, hijau, merah itu tergantung pada penyusunan itu sendiri. Nah, sitosina merupakan satu dari dua basa nitrogen ya. Pirimidina yang dimiliki DNA dan RNA. Nukleosida ribosanya dinamakan sitidina dan nukleosida. Nah, disinilah urasil pun merupakan satu dari dua basa nitrogen pirimidina yang dijumpai pada RNA. Urasil hampir tidak terdapat pada DNA, sebagaimana timina, urasil dapat berikatan dengan adenina melalui dua ikatan hidrogen. Nah, akhirnya jelas sebenarnya ya manusia itu makhluk cahaya gitu. Dari sampai struktur terkecil pun memiliki warna-warna yang bervariasi ya. Nah, disinilah penting hal yang terkecil yang dijelaskan di dalam hadis pun ini banyak manfaatnya untuk manusia ya. Akhirnya banyak sekali perumpamaan-perumpamaan itu yang kita lalaikan selama ini mempelajari Al-Quran gitu ya. Makanya saya bilang setelah baca Arabnya ya, itu kan hanya sedikit. Sedikitnya itu apa? Tidak mendapatkan sesuatu apa yang kita cari. Karena membaca, eh, memahami Al-Quran itu tentu setelah saya teliti itu sumbernya ilmu pengetahuan yang tidak ada keraguannya. Jadi bisa mematahkan para ilmuwan-ilmuwan yang sekarang ketika Al-Quran saya jelaskan tentang pembagian waktu, ya, jarak bumi dan matahari, jarak bulan itu bisa ditemukan dengan beberapa rumus-rumus yang berkaitan dengan yang sekarang kita pelajari. Di benda langit inilah yang membawa semua unsur nitrogen, hidrogen, karbon, dan air sebagai zat mineral yang mengandung garam yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Lanjut. Nah, empat unsur kimia pada penyusunan kehidupan makhluk di bumi, inilah potensi besar hasil persilangan bakteri pada rantai makanan yang menjadi makhluk hidup, hewan melata, tumbuhan, dan manusia. Nah, empat unsur yang tadi kita jelaskan ya. Jadi ada beberapa pembentukan karbohidrat ya. Karbohidrat merupakan salah satu komponen kimiawi penyusun sel yang sangat penting ya dalam proses-proses fisiologi yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Komponen ini terdiri atas unsur karbon, oksigen, ya, dan hidrogen yang membentuk rumus molekul CnH2
O dan nitrogen. Nah, pembentukan karbohidrat pada tumbuhan dibentuk oleh sel yang memiliki hijau daun. Kloroflas mengandung klorofil melalui proses fotosintesis ya. Jadi menurut fungsinya karbohidrat akan dibedakan menjadi sederhana, rantai pendek, rantai panjang. Ini pelajaran-pelajaran yang akhirnya kita mengenal gitu dari unsur asteroid akhirnya ketemulah awal cikal bakalnya makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kemudian pembentukan lemak, komponen kimiawi, penyusun sel. Berikutnya adalah lemak yang tersusun atas unsur karbon ya. Jadi hidrogen dan oksigen ini paling penting jika ini ya. Lemak dibentuk oleh gliserol dan asam lemak yang berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon dan pembentukan vitamin dalam sel hidup. Ya. Jadi cuman hanya 3, 4 ini jadi pembentukan semua unsur yang ada di kehidupan. Dari karbohidrat, lemak, protein, nah, apalagi protein ini banyak penyusunan yang ada di dalam tubuh kita ya, pembentukan otot dan lain sebagainya. Nah, inilah akhirnya protein struktural adalah protein penyusun organel sel seperti membran, mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma ya. Ada protein fungsional ya, kemudian asam nukleat, ada vitamin, kemudian mineral. Nah, ini semua 6 unsur inilah bisa kita temukan dalam tubuh kita nih semuanya dari hanya 4 unsur ya. Bagaimana 4 unsur ini berasal dari asteroid itu bisa membentuk semua pembentukan-pembentukan yang ada di dalam makhluk hidup. Nah, inilah proses evolusi berkembangnya makhluk hidup yang dijelaskan pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjelaskan versi bahasa itu sebenarnya sama dengan apa yang dipelajari. Bedanya bahasa evolusi itu kan baru-baru muncul itu di pada abad 18 Charles Darwin. Tapi yang membedakan dalam konteks Al-Quran ini kan masalah pengerti apa namanya sebuah kata aja tapi maknanya sama ya kayak perumpamaan lah kalau kita dalam bahasa itu perumpamaan itu yang serupa maknanya. Makanya di sini dijelaskan 20 ya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa ida antum basarun fantashirun. Nah, jadi perumpamaan ini dari sisi bahasa yang sering kita ingkarin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang, berkembang biak ataupun namanya berevolusi. Karena evolusi itu kan sebenarnya sama maknanya, suatu proses yang mengakibatkan perubahan atau perkembangan materi genetik suatu populasi seiring berjalannya waktu ya. Cuman kan bahasa di dalam Al-Quran ini kan di antara tanda-tanda sebuah isyarat ya. Makanya kalimat tanda-tanda itu sering muncul di akhir kalimat ayat bagi orang yang memahami, bagi orang yang berakal. Jadi ya kalimat-kalimatnya itu tuh sebenarnya memiliki makna sebuah pekerjaan rumah yang memang belum diselesaikan gitu ya. Makanya disinilah akhirnya saya jelaskan secara rinci tentang kejadian alam semesta. Nah, ini proses di mana matahari pada sinar panjang gelombang dan spektrum warna atau sudut pantul cahaya yang menghasilkan berbagai macam warna dan suara pada setiap energinya. Ya. Nanti kita pelajari gelombang hertz ya yang biasa dikeluarkan setiap bunyi suara ya. Begitupun cahaya. Nah, ini penting sekali dalam penerapan ilmu pengetahuan perkembangan sekarang manusia itu eh, dengan kita mempelajari gelombang itu kita akan bisa tahu gitu panjang gelombang ini sampai sejauh mana gitu ya. Dan sudah banyak penelitian pun mm, hingga di dalam tubuh kita itu ada suara-suara kecil yang memang seperti bertasbih lah pada diri kita gitu kan. Artinya makhluk hidup pun suatu saat nanti kita bisa terjemahkan gitu. Baik dari suara yang kecil sekali yang tidak terdengar dalam tubuh atau sel hewan itu pun bisa kita terjemahkan gitu dalam karena ya cahaya inilah yang menjadi sumber awal dari terciptanya seluruh makhluk hidup ya cikal bakalnya dari api kemudian dari air tanah dan udara. Nah disinilah warna-warna ada yang ungu biru hijau kuning oranye yang merah tergantung panjang dari gelombang tersebut frekuensi yang dihasilkan kemudian kotor energi ya. Saya bahas nggak terlalu panjang untuk masalah ini karena ini pendalamannya
luar biasa sekali gitu. Karena kalau kita mau mempelajari tentang bagaimana ke depan makhluk hidup itu bisa diterjemahkan ya, karena kisah-kisahnya pun di dalam kisah Nabi Sulaiman ada, tetapi dalam kisah Nabi Sulaiman itu kan sebatas perumpamaan, artinya suatu saat manusia itu bisa eh, menerjemahkan bahasa hewan gitu ya. Nah, kalau di kisah Nabi Sulaiman itu mujizatnya ya sebenarnya adalah mengetahui bagaimana semut itu bisa mencari makan ketika malam. Hari ini sebuah pepatah. Jadi waktu itu dikumpulkan kepada ahli kitab. Nah, jawabannya itu ada di kitab sebelumnya. Jadi pepatah semut mencari makan di musim hujan itu dia menyimpan untuk cadangan makanannya hingga musim kemarau. Jadi kalau kalian ragu, makanya ada perintah kita itu membaca kitab sebelumnya, ya jawabannya di situ ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan ahli kitab. Nah, jadi ahli kitab ini bisa menafsirkan ahli yang berbagai buku ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan kitab itu buku. Dan ada juga yang ahli kitab yang memang sumbernya dari kitab sebelumnya. Dan ada lagi yang ahli kitab yang ditulis oleh para penulis gitu ya. Ya, dengan sesuai pemahamannya masing-masing. Nah, sinilah nanti kita bahas nih satu persatu masalah panjang energi ya, dari suara, dari cahaya, warna-warna inilah yang menjadi penentuan perbedaan warna kulit, kemudian perbedaan tumbuh-tumbuhan, hewan segala macam ini semua memiliki peran masing-masing. Nah, di dalam tanah pun ada namanya eh, asam basa. Ya, kalau kiri itu merah sampai ke netral, agak hijauan, kemudian dari mulai memudar ke biru sampai ke ungu. Ya, kurang lebih spektrum cahaya pun memiliki peran penting dalam warna makhluk hidup ya. Unsur air yang turun dari langit, yaitu hujan akan berbeda-beda asam dan basa bergantung dekat jarak dengan lautan ya. Begitu juga dengan unsur warna pada tanah asam dan basanya. Jadi kalau yang dekat dengan lautan yang kadar garamnya tinggi, kemungkinan besar nah, makhluk hidup tersebut lebih condong ke arah netral, ke arah basah ya, tergantung pada tingkatan jarak dari lautan itu sendiri. Nah, ini memecah empat unsurnya, ada proses biokimia ya, dari karbohidrat ya, lemak nabati, kemudian protein, asam nukleat, mineral, vitamin ya. Jadi semuanya apa namanya? Proses kimia ini ya sebut dengan proses biokimia gitu ya. Dari biologi ke kimia nanti akan merubah fisik dalam bentuk makhluk hidup. Ya, tiga itu yang menjadi peran penting bagaimana Al-Quran pun menjelaskan tentang cabang tiga gitu ya. Saya pernah menulis terkait dengan pentingnya kita itu mempelajari sesuatu hal itu dengan tiga gitu. Tiga ini adalah kan ya, jadi di surat Mursalat ayat 30 ya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Jadi angka tiga ini paling menarik untuk diteliti, gitu ya. Nanti kita bahas apa saja sih ya yang menjadikan pokok angka tiga itu. Nah, tapi dalam struktur kita penelitian di Al-Quran dan hadis ini, tiga ini bermacam-macam, gitu. Baik dari unsur tanah, unsur cahaya, unsur panjang gelombang, ya, kemudian unsur kimia, gitu ya. Itulah ternyata Al-Quran itu mempunyai isyarat. Naungan itu adalah sebuah, di lebih tepatnya naungan itu sebagai faktor utama sebagai penghalang sinar matahari ya, sebuah partikel lindungan. Jadi naungan itu semacam kamu tuh berlindung kepada cabang tiga ini tuh bahasa isyarat sebenarnya perumpamaan gitu ya. Inilah terbentuk proses biokimia ya, seperti minyak-minyak tidak ada minyak nabati, minyak hewani itu semua tersusun. Jadi dari cahaya inilah kemudian memberikan warna dari unsur tanah pun akan terbentuk. Nah, ini yang pernah kita bahas dengan tentang penggenangan yang ada di dalam Al-Quran ya. Proses perubahan kimia dari tanah yang memiliki unsur karbon. Jadi unsur karbon itu paling penting. Jadi kalau kalian melihat benda-benda mengkilap itu ya karena ada unsur karbonnya tinggi. Ya. Jadi tak heran gitu karbon itu memiliki banyak warna itu karena memang secara alami memang seperti itu gitu ya. Dibantu cahaya matahari. Lanjut. Nah, proses terjadinya persilangan sel mikroorganisme yang berangsur-angsur tumbuh sesuai mata rantai kehidupan dari sekecil biji jaroh ya. Jadi dalam pengertian
sekecil biji jarum ini sampai ke atom gitu. Karena bahasa itu kan selalu berkembang gitu. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebenarnya Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan, namun hanya orang yang berpikir akal sehat nih, supaya kamu tuh mendapat petunjuk gitu, dapat penerangan hidup tuh yang lebih baik ya dibandingkan sekarang kita memahami baca Quran ya boleh sah, gak ada masalah gitu. Tapi paling tidak yang paling penting itu bagaimana kita bisa mengimani peringatan dalam Al-Quran untuk kita tuh tidak melakukan sesuatu yang dilarang perintahnya ya. Ya mau nggak mau ya harus baca maknanya. Begitu juga kalau kita mau mendapatkan ilmu pengetahuan ya mau nggak mau baca maknanya kalau nggak ngerti bahasa Arab kan gitu. Nah, karena dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 7 itu hanya terdiri ayat dua ayat itu muhkamat dan ayat mutasabihat ya kebanyakan ahli tafsirnya lebih condong kesesatan kalau menurut saya. Jadi menyesatkan umat. Jadi kisah-kisah itu Al-Quran itu kan kisah-kisah 100% yang dahulu sekarang dan bisa terjadi di kemudian. Jadi kalau kita memenggal kisah-kisah itu akhirnya eh, tidak melihat ada surat lain yang memang kontradiktif dengan pemahaman tafsirnya gitu ya sehingga menimbulkan fitnah kecuali orang-orang yang diberi petunjuk dan akal kan di surat Al-Imran itu cuma ada dua ayat itu aja itu muhkamat dan mutasyabihat ya. Justru penting melihat perkataan Nabi yang cocok dengan ayat Al-Quran ya. Kebanyakan menafsirkan sesuatu tanpa keterangan-keterangan yang nyata tentang kejadian asal-usul manusia ya. Perlu kita ketahui, kita ini kan negeri timur nih yang penuh dengan tafsir yang banyak menduga-duga, tapi ilmu pengetahuannya kosong, tidak mewarisi apa yang Nabi katakan tentang ilmu pewaris para nabi, gitu ya. Dan saling berselisih seperti tanduk setan yang saling bermusuhan. Dan sekarang terjadi. Ya. Makanya Nabi bersabda dalam keadaan menghadap ke arah timur. Sesungguhnya fitnah, ya, kesesatan, itu datang dari sana. Sesungguhnya fitnah itu datang dari sana sampai dua kali. Sesungguhnya fitnah itu datang dari sana tiga kali. Dari sanalah akan muncul dua tanduk setan. Nah, tanduk setan itu yang sering berselisih, bermusuhan, benci, dengki, iri. Ya, itu kan maknanya seperti itu. Karena sifat-sifat setan kan seperti itu dijelaskan. Nah, di dalam Al-Quran pun permusuhan. Berikut petunjuk Al-Quran terciptanya makhluk hidup yang melebur pada kesatuan semesta. Dalam sel yang terkecil dari sebuah energi seluruh makhluk alam semesta. Sehingga semua makhluk hidup mempunyai energi yang sama, bertasbih dan merindukan kepada manusia yang hadir di muka bumi untuk saling memelihara dan menjaga antara sesama seluruh makhluknya dengan suara gelombang yang berbeda dan bergerak. Jadi sekecil apapun kamu bersedekah, baik dalam tumbuhan, hewan, nah itu tuh ada doa mereka, ucapan. Nah, ini yang kita tuh nggak paham tentang bagaimana Nabi Muhammad bersalawat Nabi Muhammad ya seluruh nabi bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini ilmunya memang gaib tapi diterapkan dengan nyata ya. Kan kalau saya pahami ini akan panjang karena mempelajari ilmu sedekah itu seperti ilmu yang akan kamu tanam hari ini di kemudian hari itu kamu tuai panennya. Semua tumbuh-tumbuhan baik hewan ya kemudian manusia juga sesama manusia tanpa membeda-bedakan kamu memberikan nafkah memberikan makan itu ada apa cat-cat terkecil pada tubuh manusia itu bisa merekam. Nah ini kejadian ini sangat panjang kalau kita jelaskan nanti saya jelaskan semuanya di sini. Nah, matahari punya sudut pantul warna gelombang ya. Matahari ini kan sebenarnya adalah satu wujud yang sama yang ada pada dalam tubuh kita yang paling kecil. Jadi ada proton, neutron, elektron, atom, nukleus ini. Ya, atom besarnya 0,6 femtometer ukuran sampai 100 pikometer ya. Kemudian langsung dari sini ke tanah ya kan. Penggenangan tentang surat Al-An'am ayat 59 ya seperti lumpur, tidak kering dan basah. Nah, dari sinilah tersusun water molekul 130 pikometer. Ini dua unsur H dan oksigen, hidrogen dan oksigen menjadi air. Molekul ini ada tiga. Makanya menarik kalau kita mau pelajari yang dimaksud dengan Al-Quran tiga itu cabang tiga yang ternyata jadi tidak jauh dengan ilmu pengetahuan yang dijelaskan di surat Mursalat ayat 30 ya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang
mempunyai 3 cabang. Ini segala sesuatu 3 cabang. Jadi maknanya itu lebih kepada sudut ilmu pengetahuan. Naungan itu sebenarnya kamu tuh dapat petunjuk perlindungan gitu. Nah, sinilah kita lanjut nih. Dari sini proses ketemulah nukleobasis DNA RNA ya, yang ukurannya 0,4 sampai 1 nanometer. Terdiri dari DNA helix ya 3 sampai 10 nanometer. Kemudian bertemu dengan unsur tanah yang terdiri dari nitrogen dan karbon. Dari cahaya, air, ya, molekul, ketemu tanah, akhirnya membentuklah nukleobase yang dari kecil molekul naik ke sini, kemudian bertemu dengan nitrogen dan karbon di dalam unsur tanah. Nah, sinilah akhirnya terbentuk ribosom. Ya, ribosom di sini terciptanya antara pertemuan nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen yang melekat ukurannya 12 ya nanometer sampai 20 nanometer. Jadi prosesnya berurutan. Matahari ini punya atom ya. Lanjut. Nah, dari sinilah ribosom yang membentuk sel hewan, bakteri, dan tumbuhan antara nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen yang melekat. Nah, 12 nanometer sampai 20 nanometer. Di sini ada bakteri yang ukurannya mulai besar nih, 0,6 mm mikrometer. Ya, terdiri berbagai unsur-unsur sel. Ya, di dalam sel tumbuhan ini juga berkembang organel sel, membran sel, dinding sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Nah, yang membedakan di sini adalah virus. Ya, virus ini paling menarik untuk kita pelajari bagaimana cara kerja virus ini ternyata berkembangnya zaman sama seperti dunia teknologi yang bisa sebagai spyware, malware gitu ya. Jadi bisa merekam ya, bisa ada yang baik dan ada yang jahat gitu. Jadi kita pelajari struktur kepala, serabut, ekor, lempeng dasar, jarum penusuk, ekor, leher, asam nukleat, dan kapsul. Nah, banyak virus-virus juga yang memang bermanfaat untuk tubuh yang bisa menghancurkan bakteri itu putra. Nah, DNA, RNA bermutasi menjadi virus bisa 50 nanometer, 500 nanometer ya. Virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid, tidak memiliki ribosom dan tidak memiliki organel sel. Virus sudah ada sejak lahir makhluk hidup zaman kuno sebagai inang alami. Ya, makanya dalam tubuh kita pun sudah ada virusnya. Makanya penting kenapa bisa merekam ya DNA itu eh, bisa merekam virus pun ternyata setiap eh, perkembangan zaman ya sebagai antibodi ya melemahkan bakteri dan produksi vaksin ya. Cara kerja virus dapat merekam cara kerja tubuh mengenal virus dengan strain yang sama. Itulah ilmuwan membuat vaksin agar dapat dihidupkan atau proses kristalisasi. Virus ada manfaatnya dan ada yang membahayakan bagi manusia, makhluk hidup ya, tumbuh, hewan, dan manusia. Nah, terbukti secara ilmiah ada virus yang melumpuhkan bakteri yang tadi saya sampaikan. Ya, melumpuhkan virus contoh Bacteriophage. Ya, Bacteriophage ini virus yang menginfeksi bakteri dan sebaliknya bakteri yang melumpuhkan virus Dengue yaitu Wolbachia yang kemarin saya bahas terkait dengan perumpamaan nyamuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah ratusan tahun yang lalu Al-Quran kok bisa. Ya, bahkan ribuan tahun, itu ya, 1000 2000 tahun kok bisa menjelaskan sampai seperti itu. Artinya apa? Pelajaran Al-Quran ini tidak lain yaitu sumber ilmu pengetahuan. Sebagai penonton kita jadi tahu gitu. Lanjut. Nah, inilah penelitian saya ketika Al-Quran menjelaskan dan beberapa hadis perubahan evolusi manusia di antaranya dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Nah, pahami, tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Nah, disinilah sebenarnya kita mempelajari DNA dan RNA. Ternyata ada kemiripan yang selama ini kita pelajari.
Kalau orang dibilang monyet ya pasti nggak percaya ya kan semua proses kejadiannya udah saya tulis seperti ini gitu. Memang tidak dijelaskan detail perumpamaan itu supaya kamu tuh berpikir gitu ya. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan tuh di dalam kitab Al-Quran. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan ya. Surat Al-An'am ayat 38 dan dijelaskan pada Al-Quran yaitu berlainan bahasamu dan warna kulitmu nanti akan berkaitan di sini. Nah, surat Ar-Rum ayat 22. Nah, dalam hal ini umat-umat dalam bahasa umum Arab ya adalah bangsa. Ya. Dalam bahasa biologi yaitu peringkat taksonomi memiliki arti yang sama yaitu ordo. Nah, sinilah kamu kerajaan apa namanya mamalia gitu ya. Ada spesies, genus, family, order, class, phylum, kingdom, domain ya, warna-warna. Nah, ini bahasa Latin aja. Bahasa Indonesianya bangsa, bahasa Inggrisnya order, bahasa Latinnya ordo, bahasa Arabnya umat. Ketemu sama aja maknanya, makanya disebut di surat Ar-Rum ayat 22 itu supaya kamu tuh mengenal berlainan bahasamu gitu. Ini sel tumbuhan, sel hewan, pemecahan masalah di mana kedua selnya hewan ya, bakteri bercampur dengan sel tumbuhan secara alami, di mana awalnya bakteri belum bercampur dengan mitokondria. Struktur sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Sel-sel dan perubahan penting dalam sintesis protein dan mesin pengawasan sel eukaryotik dan yang menghasilkan transisi sukses dari bakteri ke mitokondria. Nah, inilah yang menjadi pokok penelitian eukaryotik yang berhasil transisi sukses dari bakteri ke mitokondria. Inilah perumpamaan yang sering dilalaikan manusia agar kembali kita beragama, tahu apa yang diajarkan agama. Agama dalam bahasa yang umum itu ajaran, kata dasar dari pelajaran, ya, ilmu pengetahuan dan peringatan. Nah, karena Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, tidak ada satu golongan atau umat yang mengaku kalau Al-Quran ini hanya satu umat aja, karena memang untuk petunjuk seluruh manusia. Ya, lanjut. Nah, sebelum membahas proses translasi protein pada ribosom, kita pahami dahulu perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Secara umum, sel terbagi menjadi dua jenis, ya, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik cukup signifikan dalam struktur dan fungsi. Sel adalah unit dasar kehidupan yang sangat menarik dan esensial dari organisme besar tunggal hingga manusia ya. Jadi sel berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi kehidupan yang kompleks, membuka pintu baru untuk pemahaman lebih dalam tentang kehidupan dan kesehatan manusia serta ekosistem di sekitar kita. Nah, ini perbedaannya banyak ya. Saya sebutkan aja nih organisme, bakteri untuk prokaryotik, ya, eukaryotik, protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Terus ukuran sel berbagai macam, ya, beda-beda. Nukleus tidak memiliki membran, kalau prokaryotik itu tidak ada nukleus. Eukaryotik memiliki membran inti, ada nukleus. Kromosom tunggal, eukaryotik banyak kromosom. Ya. Mitokondria tidak ada untuk prokaryotik. Eukaryotik ada. Ya, kloroplas tidak ada pada gangga dan tanaman. Retikulum endoplasma tidak ada. Nah, yang menjadi menarik ini adalah hmm, pada eukaryotiknya gitu. Karena telah berhasil ditemukan bakteri yang memiliki yang sama gitu yang ditemukan di hewan maupun di tumbuhan. Nah, inilah kita mempelajari tentang sel. Lanjut. Berikut perkembangan sel bakteri dengan sel tumbuhan dalam proses sintesis protein dan mesin pengawasan sel eukariotik dan yang menghasilkan transisi sukses dari bakteri ke mitokondria ya mengenal tRNA ya kemudian mRNA dalam aspek sintesis protein ya. Ya, kalau T itu adalah transfer RNA dan M itu sebagai pesan gitu. Nah, sinilah sitoplasma kita pelajari merupakan cairan di dalam sel.
Sinilah pertemuan tiga penting. Nah, balik lagi tiga cabang di dalam Al-Quran surat Mursalat ayat 30 ya yang tadi saya jelaskan bagaimana kalian itu harus kisah-kisah Al-Quran itu pergilah kamu mendapatkan naungan, lindungan yang mempunyai tiga cabang ya. Makanya menarik angka tiga ini. Kemudian ada ribosom, organel berukuran kecil dan padat yang ada di dalam sel, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ya. Kemudian membran sel, membran plasma adalah sebuah struktur kelabu tipis yang menyelubung sebuah darah. Tiga inilah yang bisa akhirnya sel eukariotik berhasil transisi sukses dari bakteri ke mitokondria. Lanjut. Kemudian kita pelajari di peran penting ribosom inilah yang memiliki dampak besar hasil penelitian yang sudah dijelaskan tentang asal-usul makhluk hidup sel hewan. Ya. Jadi ada messenger RNA merupakan intermediate yang membawa informasi genetik dari suatu gen ke ribosom. Ya. Yang penting tes DNA itu supaya nggak timbul fitnah kamu itu asal dari mana ya bisa aja gitu ya daripada kita apa namanya ragu dengan tes DNA ya sama aja kamu itu tidak mau membuktikan kebenaran yang hak itu aja karena ajarannya para nabi itu ya tentang ilmu-ilmu pengetahuan ini. Transfer RNA adalah molekul yang menerjemahkan informasi pada nRNA untuk menentukan asam amino spesifik. Ya, ini protein ada kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, diantaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lain. Ya, protein ini banyak banyak manfaatnya sehingga banyak penelitian ini bagaimana struktur hewan, nah dan manusia ini banyak sekali tentang satu rantai panjang asam amino yang memiliki banyak fungsi untuk makhluk hidup. Lanjut, sinilah tRNA dan mRNA. Ya. Kemudian representasi struktur tiga dimensi seperti gelombang sama, gelombang cahaya, gelombang suara. Struktur-struktur itu sama di dalam tubuh kita. Dari protein myoglobin yang berstruktur helix diberi warna toska. Ya. Kurang lebih seperti ini. Lanjut. Nah ini hasil transisi antara sel tumbuhan dengan sel bakteri. Ya. Setelah berhasil melakukan proses transisi mengubah sel bakteri memiliki protein yang bercampur atau fusion lah. Ya. Berikut berbagai jenis dan struktur bakteri ada coki, basidi, ya dan lainnya. Bentuk-bentuk ini sebenarnya hampir sama. Ada yang seperti akar, ya, kemudian seperti batang, bola. Ya, jadi inilah asal mulanya bentuk-bentuk bakteri. Ini sel dari hewan dan tumbuhan. Sinilah banyak bakteri yang memiliki protein mengikat dan memberi bentuk sel dan tubuh beragam jenis dari jenis asam hingga pembentukan lemak, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Disinilah kita pelajari bagaimana bakteri bisa berevolusi berbagai makhluk hidup menjadi hewan, baik di darat, laut, dan udara. Ya, protein itulah yang sebenarnya penting dalam penyusunan pembentukan tubuh. Nah, itu panjang sekali. Ya, lanjut. Semua dalam kehidupan semesta dari sekecil apapun terbentuk secara alami. Nah, sebelum mengenal tiga zat yang membuat bakteri memiliki nafsu makan. Ini ada potensi besar bakteri itu memiliki omega 3, ya bakteri yang masih kencing, bakteri menghasilkan vitamin B1 ya karena unsur-unsurnya nggak jauh dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen ya, bercampur dengan beberapa unsur lain. Inilah eh, banyak ada juga selain sebagai fungsi pengurai, bakteri juga memiliki manfaat bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Ketiga zat yang menambah nafsu makan yaitu omega 3, zinc, dan vitamin B1. Nah, memang ada contoh bakteri yang memiliki omega 3, terutama di dekat lautan ya. Dan di tanah pun ada. Nah, inilah salah satu contoh nutrisi omega 3 diyakini bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan. Omega 3 merupakan asam lemak esensial ditemukan pada seperti ikan. Ya.
seafood, telur, biji-bijian, kacang-kacangan, tiram ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kalau Al-Quran itu dijelaskan secara detail ya nggak berpikir juga karena di situ bahasanya itu kan perumpamaan dan proses terjadinya pun memang sudah ada. Tinggal manusia berpikir nggak ya? Dan besar kemungkinan kalau dari kisah-kisah risalah Nabi dan Rasul ya tidak jauh dengan tentang ilmu pengetahuan semua. Akhirnya kita tertikam gitu. Dan mengkaji ya bukan mengaji bahasa Arabnya kalau dalam pengertian saya pribadi ya, tapi bagaimana mengkaji ini tuh menimba ilmu pengetahuannya maupun peringatan yang dalam perintahnya itu kita laksanakan gitu. Ini omega 3 susunan dari kimia, bagaimana molekul-molekul ini bisa menciptakan omega 6, omega 3, dan omega 9 ya. Jadi kalau mau bahas ini panjang juga ya, paling tidak saya jelaskan dulu tiga zat ini. Contoh bakteri yang memiliki omega 3, novel, vibrio, spp, laut. Kalau di dalam tanah, rhizobium. Ya. Makanya kita lihat di sini yang memiliki omega 3 seperti bayam, kangkung. Ternyata ada bakteri yang memang mempunyai satu nutrisi yang memiliki asam lemak esensial ya. Jadi ada yang di darat maupun di laut. Nah, zinc berfungsi untuk pengikat protein. Zinc juga dipercaya akan meningkatkan nafsu makan. Zinc bisa didapat dari sumber alam, baik hewani maupun nabati seperti daging merah, daging unggas, siput, tiram, produk susu, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, besar kemungkinan kalau memang didapatkan satu produk yang dalam tumbuhan maupun hewan, udah pasti ada bakteri yang memang menghasilkan eh, zinc, lemak. Jadi nafsu makannya bakteri itu bisa bergantung pada dia mempunyai eh, unsur zinc ini, zatnya. Ya. Zinc sebaliknya menjadi antibakteri, betul. Ya. Namun baru-baru ini ada beberapa temuan yang dapat mengurai mengurai logam pada bakteri kuno pada lapisan tanah. Karena memang bakteri purba, bakteri kuno ini mulai banyak peneliti ini menarik untuk dikembangkan hasil hipotesanya. Ya. Tapi kalau saya melihat dari bisa ditemukan di berbagai hewan dan tumbuhan sudah pasti ada bakteri kalau menurut saya yang memang mempunyai zat zinc ya. Nah, lanjut kemudian di vitamin B, kekurangan vitamin B1 dalam tubuh dapat mengakibatkan kekurangan selera makan. Maka kadang-kadang suka kita dikasih vitamin B1 untuk menambah hawa nafsu makan ya. Mengonsumsi makanan seperti sereal, biji-bijian, telur, susu, sayuran hijau, dan sebagainya. Tidak lebih dari komponen karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen yang ditambah dengan S positif. Ini contoh bakteri yang mengandung vitamin B1 yaitu bakteri fotosintesa yang ada di darat. Ya. Jadi bisa vitamin ini bisa didapatkan di buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, telur, sayuran hijau. Udah pasti ada bakteri yang memang memiliki hawa nafsu, nafsu makan yang tinggi. Ya seperti manusia lah. Nah, sangat besar kemungkinan bakteri yang memiliki zat omega 3 ya, vitamin B1, zinc, yang memiliki nafsu saling berburu, mencari makan dan mempertahankan hidupnya. Nah, dan kemungkinan besar ada pula bakteri yang mampu mengurai logam ya, seperti Cupriaphidus, metallidurans, seperti zinc, emas, dan tembaga. Ini memang ada sebenarnya. Cuman memang peneliti ini perlu ada akurasi data yang ilmiah ya. Kalau saya sudah pasti ada karena memang ada beberapa tumbuhan dan hewan yang memang menghasilkan zinc untuk menambah hawa nafsu makan. Nah, melihat ada beberapa makanan yang mengandung zinc seperti lebah madu, ada atau hewan lainnya, adapun bakteri gram positif dan negatif kemungkinan besar berpengaruh pada spektrum warna, asam basa, dan berpengaruh suhu dan berkembang sesuai dengan siang dan malam sesuai perilaku makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Ada yang nokturnal aktif malam hari dan diurnas aktif siang hari. Nah, ini menarik terkait dengan gram positif dan negatif pada eh, bakteri ya. Ya. Asam pada warna menentukan bakteri. Nah, ini hipotesa saya, artinya warna-warna cahaya itu pun ternyata mempengaruhi bakteri ya, atau sel itu mempunyai warna.
Kalau gram negatif mungkin warnanya lebih ke asam. Kalau yang gram positif itu menentukan bakteri yang bercondong ke basa. Proses alami bakteri mempertahankan hidup terus berkembang, ya kanibalisme bisa juga terjadi, ya. Cuman kan ya sekarang kalau disebut manusia kanibalisme mungkin udah beda lagi zamannya. Korupsi ya sekarang ya dibilangnya korupsi, kanibalisme memakan daging saudaranya sendiri, ya. Bedanya itu aja. Sifatnya sama seperti binatang ternak. Yang itu sebenarnya dapa itu ya sifat manusia yang sekarang kita jelaskan tentang tanda-tanda kiamat, tidak lain manusia itu ya dulunya ya juga hewan gitu. Ada semua penjelasan, nanti ada urutannya. Dari jenis bakteri inilah saling berburu, menyerang baik siang hari maupun malam hari, tergantung jenis gram positif atau negatif yang memiliki nafsu makan tinggi sebagai mata rantainya bertahan dan mencari asupan makanan pada bakteri tersebut terus berkembang dan berevolusi. Ya, ini contohnya ya, ini proses di mana bakteri sedang memakan bakteri juga dimakan. Ya, proses tumbuh kembang tergantung pada proses bakteri itu tersebut sesuai dengan cahaya siang dan malamnya. Jadi memang udah dijelaskan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda lagi, isyarat kebesarannya Allah gitu. Maka disebut Allahu Akbar itu ya karena sang pencipta memang mengetahui apa yang terjadi baik di langit dan bumi. Sifat-sifat itu pun melekat pada diri gitu. Maka disebut dengan tanda-tanda syarat gitu ya. Bagi orang yang berakal. Yang berpikir kamu bagaimana proses ada langit dan bumi, pergantian malam dan siang inilah akhirnya kita pelajari gitu. Ada gram positif, gram negatif, warna-warna cahaya, segala macam itu tuh memiliki makna yang bisa kita pikirkan menjadi manfaat untuk kedepannya.